Ya, sahabat Indonesia Globe dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar, Abang kita, Abang Aceh Hasan Sajili, dan kemudian hari ini beberapa minggu yang lalu kita juga mengetahui bersama bahwa Partai Golkar baru saja melangsungkan, merayakan, dan tentunya melakukan banyak kegiatan terkait dengan ulang tahun Partai Golkar. Begitu Bang ya? Ya, Ini kan kemarin Golkar habis ulang tahun yang ke-56 tahun. Sebenarnya apa sih yang menjadi kemudian Golkar tetap berada di politik tanah air dengan situasi yang luar biasa hari ini, dan kemudian 56 tahun ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan Golkar untuk bangsa dan negara? ya. Pertama tentu kita bersyukur ya, keluarga besar Partai Golkar masih tetap menjadi kekuatan partai politik yang dominan di tanah air Indonesia ini. Di usia yang ke-56, capaian Partai Golkar sebagai partai yang saya kira di Indonesia sekarang ini partai yang paling tua ya. Tetapi bukan berarti tidak memiliki semangat pembaharuan. Partai Golkar alhamdulillah dalam setiap periode bangsa kita dalam catatan sejarahnya selalu memberikan kontribusi besar terhadap, pertama misalnya Partai Golkar yang dilahirkan di tahun 1960-an gitu ya, itu telah menjadi satu kekuatan politik yang melawan ideologi komunisme yang pada saat itu memang saya kira mempengaruhi terhadap Indonesia pada saat itu di era Orde Lama. Kemudian kita tahu bahwa Partai Golkar sebagai satu kekuatan ideologis karya kekaryaan juga menjadi kekuatan yang sangat dominan di era Orde Baru ya. Dan di era reformasi pun sampai saat ini saya kira Partai Golkar menjadi satu kekuatan yang menentukan di dalam proses arah dari kebijakan bangsa ya. Salah satunya saat ini Partai Golkar alhamdulillah tetap menjadi partai pemenang kedua di parlemen ya. Dan beberapa kader-kader terbaik kita juga menduduki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan gitu. Pak Ketua Umum kami sekarang dipercaya menjadi Menko Perekonomian, Pak Luhut Binsar Panjaitan juga menjadi Menko, kemudian Pak Agus Gumiwang menjadi Menteri Perindustrian, Pak Zainuddin Amali menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Jerry Sambuaga menjadi Wakil Menteri Perdagangan. Itu artinya bahwa menunjukkan Partai Golkar adalah partai yang masih sangat berpengaruh di Indonesia, termasuk juga saya kira di parlemen ya. Siapa yang tidak mengetahui bahwa kontribusi Partai Golkar misalnya dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu juga sebagai upaya yang serius Partai Golkar untuk bisa menyelesaikan krisis yang dialami akibat pandemi COVID-19, termasuk juga upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi. Maka dalam HUT yang ke-56 Partai Golkar, memang kita kan punya tema ya. Temanya itu adalah kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tentu juga kita harapkan dalam Pilkada 2020 ini Partai Golkar akan memenangkan pilkada itu. Jadi itulah pesan yang ingin kita sampaikan ya. Dan alhamdulillah Partai Golkar kemarin mengadakan berbagai macam rangkaian acara. Salah satunya misalnya acara Biar Indonesia, acara webinar yang dilakukan secara berseri ya, webinar series maraton yang dihadiri oleh berbagai macam narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan yang terakhir
kita mengadakan acara HUT Puncak Partai Golkar di pelataran Senayan. Walaupun dalam pandemi COVID-19, tapi kita memiliki inovasi dengan menyelenggarakan acara yang sangat meriah, ya, yang secara fisik dihadiri oleh 200 orang, tetapi disaksikan dengan aplikasi Zoom sebanyak 35.000 sekian penonton gitu ya. Dan ini bukan hanya mereka nonton di YouTube, tapi juga mereka menonton secara interaktif ya melalui aplikasi Zoom oleh seluruh kader dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat desa ya. Ini menunjukkan bahwa memang sekalipun daerah pandemi, Partai Golkar tetap memiliki inovasi ya atas berbagai kegiatan-kegiatan yang memang diarahkan pada upaya untuk tetap Partai Golkar eksis di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, tadi kan Abang sempat menyebut tentang pilkada di 2020. Nah, strategi Partai Golkar ini seperti apa, Bang? Apalagi ini kan posisi hari ini posisi pandemi yang kita tahu bersama bahwa untuk mengumpulkan massa begitu banyak untuk berkampanye itu mengalami kendala. Nah, bagaimana Golkar mensiasati kemudian agar Partai Golkar bisa meraup suara di pilkada tahun 2020 ini? Iya, memang pilkada 2020 ini agak berbeda ya dengan pilkada-pilkada yang lain di tengah pandemi COVID-19 ya. Dan saya kira harus diketahui juga bahwa pilkada merupakan satu proses politik yang harus dilalui untuk menjaga kepemimpinan bangsa ya dan kepemimpinan daerah. Karena itu walaupun di era pandemi tentu kita pun juga kan harus bisa menyeimbangkan ya antara kesehatan dan hak-hak politik warga tetap harus terjaga. Nah, memang dalam konteks metode kampanye jelas saya kira akan berbeda dengan pilkada biasanya. Pertama di sini kita dituntut untuk dapat bagaimana menggunakan media sosial secara lebih masif ya. Kreativitas dari para calon legislatif dari Partai Golkar untuk dapat mengemas berbagai macam tawaran-tawaran program di dalam media-media sosial yang ada, entah itu melalui YouTube, entah itu melalui WhatsApp, entah itu melalui video-video pendek, entah itu melalui Instagram dan lain-lain. Dan itu saya kira bisa diamplifikasi kepada masyarakat yang alhamdulillah saya kira seiring dengan kesejahteraan masyarakat kita saat ini kan sebagian besar masyarakat kita sudah memiliki telepon seluler yang di dalamnya ada juga smartphone gitu. Yang kedua, tentu kan tidak semua di daerah di Indonesia ini berada pada zona merah ya. Tidak semua juga pada zona orange gitu ya. Bagi daerah-daerah yang memang tingkat penularan COVID-nya terkendali ya dan tidak zona merah, tentu mungkin saya kira kampanye tatap muka dengan jumlah peserta yang terbatas bisa dilakukan dengan cara door to door. Ya, kami mendorong para calon kepala daerah dari kader Partai Golkar bisa secara efektif ya menggunakan tim pemenangan dan mesin partai untuk mendatangi rumah ke rumah untuk memperkenalkan kepada mereka tentang calon yang terbaik buat daerahnya masing-masing. Nah, kami menargetkan ya dalam pilkada 2020 ini Partai Golkar minimal mendapatkan kemenangan di 60% dalam pilkada di 2020 ini. Nah, saya kira target tersebut kami yakin sangat realistis ya, berdasarkan atas hitungan-hitungan dan kalkulasi yang dilakukan secara lebih mendalam oleh kami gitu. Nah, dari sisi target tadi Bang, ini ada kendala nggak sih Bang sebenarnya? Karena posisi yang tadi Abang sampaikan memang ada yang masih zona merah, zona oranye, dan kemudian ada yang memang bisa tetap muka secara langsung. Tapi seberapa efektif
apa namanya calon-calon kepala daerah yang kemudian memanfaatkan media sosial, seberapa masif dan kemudian seberapa besar peluang untuk memenangkan melalui media sosial, Bang? Ya, menurut saya cukup besar ya, karena kan kita tahu bahwa pertama media sosial itu sebetulnya bukan hanya menjadi tempat bagi media silaturahmi secara maya, Ya. tetapi media sosial juga bisa menjadi alternatif informasi bagi masyarakat yang kemudian ia bisa menjadi trendsetter gitu ya. Sekarang ini kan media konvensional kebanyakan justru ya mengikuti tren apa yang terjadi pada media sosial. Nah ini sebetulnya adalah sebuah peluang buat kami untuk bisa bagaimana memanfaatkan media sosial, media digital agar bisa dimaksimalkan untuk proses pemenangan dalam pilkada gitu. Yang kedua, saya kira masyarakat di kampung-kampung pun hampir saya kira sebagian besar memiliki setidaknya Facebook, WhatsApp ya, dan media-media sosial yang lain yang memang selama ini menjadi alat interaksi buat mereka. Saya kira jangankan untuk kepentingan media sosial, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, hampir sebagian besar anak-anak muda ya, apalagi yang sekolah sekarang kan dituntut untuk bisa menggunakan telepon pintar ya, atau smartphone, dan ini tentu ya peluang buat kita untuk bisa bagaimana memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi sedemikian rupa sebagai sebagai instrumen untuk bisa mensosialisasikan gagasan-gagasan politik, program-program dan berbagai hal yang memang sekarang ini terutama saya kira di kalangan milenial yang memang lebih banyak menggunakan teknologi informasi dan media sosial tersebut. Oke, Bang, ini kan setelah pilkada kita akan berbicara soal pilpres, meskipun memang pilpres ini masih jauh, tapi ada beberapa partai, misalkan sebut saja Partai Nasdem yang kemarin akan mencoba menggunakan konvensi untuk menjaring bakal calon presiden. Nah, dari Partai Golkar sendiri, apakah nanti akan menggunakan konvensi? Apakah nanti memang akan memunculkan calon sendiri di pilpres mendatang? Saya kira jelas ya bahwa kami ingin mendorong kader terbaik kami untuk menjadi calon presiden. Kenapa? Karena begini, untuk 2024 ini, saya kira kita bisa melihat bahwa semua calon putra-putra terbaik bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon presiden. Ya. Oleh karena itu tentu bagi kami gitu, kami ingin Partai Golkar bisa mencalonkan kadernya yang terbaik gitu. Soal metode apakah melakukan konvensi, kami harus tegaskan bahwa karena kami ingin mendorong kader terbaik kami, maka ya kalau saya secara pribadi tentu saya ingin bahwa ketua umum saya yang menjadi calon presiden, karena bagaimanapun asosiasi publik terhadap Golkar itu ya akan, jika ada kader Golkar yang kita dukung menjadi calon presiden, ini akan sangat positif bagi elektoral partai sendiri gitu loh. Jadi oleh karena itu ya bagi kami mendukung atau mencalonkan kader terbaik partai jauh lebih memungkinkan untuk Pilpres 2024 nanti. Nah, ini kan biasanya ada memang beberapa partai juga ingin memunculkan calon sendiri, tapi kemudian terkendala dengan presidensial threshold. Ya. Nah, nanti kira-kira komunikasi apa yang akan dibangun oleh Partai Golkar kemudian bisa mengusung calonnya untuk dimajukan sebagai capres? Ya, presiden threshold saya kira harus kita pertimbangkan, ya, karena kekuatan dukungan politik menjadi sangat penting. Dan seseorang mencalonkan presiden
tentu juga harus mendapatkan dukungan dengan basis legitimasi kekuatan rakyat melalui dukungannya terhadap partai politik gitu. Nah, soal berapa presidensial threshold, saya kira kita akan mengkajinya secara lebih mendalam, karena tentu kita harus melihat dinamika ya pembahasan, karena belum tentu yang kami harapkan itu bisa sesuai dengan apa yang kami targetkan, karena ini kan menyangkut sejauh mana proses negosiasi dengan partai-partai yang lain gitu ya. Tapi intinya bagi kami presidensial threshold masih bisa menjadi satu instrumen untuk menunjukkan bahwa seseorang maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden itu memiliki legitimasi politik yang sangat kuat dengan dukungan yang kuat pula gitu. Oke. Berarti ada kemungkinan tetap Partai Golkar tetap akan mengusung calonnya meskipun nanti misalkan berkoalisi dengan partai-partai besar yang... Iya, saya kira kan politik sangat dinamis ya. Politik itu kan sangat dinamis. Tentu kami walaupun sekarang ini mendapatkan persentase di parlemen 14%, tentu kita harapkan dari kekuatan inilah yang kemudian bisa bernegosiasi, bisa bersama-sama dengan partai-partai lain untuk ada dalam satu perahu yang nanti di dalam Pilpres 2024. Oke, siap.